Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat tani, pada kesempatan hari ini jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Semangat Tani 2. Sambil melihat-lihat perkembangan bibit kopi klon HE yang bagian atas ya. Kemarin itu bagian bawah, sekarang bagian atas. Bagian lereng bukit gitu. Jadi sambil melihat-lihat bibit perkembangan bibit dari klon HE ini, kita nanti akan sedikit menerangkan cara pengambilan tunas raja untuk dijadikan entrestnya ya. Jadi sebelum kita melihat gimana perkembangannya yang untuk bagian lereng bukit ini, terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel YouTube Semangat Tani 2 ini agar selalu bisa untuk mengupload beberapa video yang bermanfaat. Jangan lupa di akhir-akhir video kita akan menerangkan cara memilih bibit kopi untuk dijadikan bibit sambung ya, dijadikan entres tunas, yaitu tunas raja yang bagus, yang super. Sebagian banyak ada juga yang bilang memilih tunas untuk dijadikan bibit sambung itu agak susah. Sebetulnya tidak. Saya yakin setelah melihat video saya ini, insya Allah ini sebetulnya kita baru sama-sama belajar ya. Oke lah sahabat tani, mari kita lihat untuk sementara. Ini bagian lereng nih ya, bagian lereng bukitnya. Beginilah bentuk pembuahan bagian lereng bukit. Lumayan, alhamdulillah ya. Lihat sampai ke atas tuh berbuah tuh, sampai ke atasnya berbuah, sampai ke atas berbuah ya. Sampai ke bawah juga, sampai ke bawah gagangnya panjang-panjang. Lihat tuh. Lihat teman-teman sahabat taniku semua yang hobi dengan menanam kopi robusta. Lihat, bagi yang paham silakan nanti dipesan ya. Cara pemesanannya komen di kolom komentar, nanti nomor WA akan saya kasih. Beginilah bentuknya bagian di lereng bukitnya ya, bagian lereng bukitnya ini. Alhamdulillah, bagian lereng bukit. Ini tidak mengada-ngada ya. Bagi yang mau mencoba, tunggu apa lagi? Silahkan pesan. Silahkan pesan. Bagi yang mau mencoba, silahkan pesan. Mau dijadikan stek juga bisa ya. Tapi terus terang ini bukan kopi hasil saya stek ya, bukan hasil sambung ya. Ini saya tanam dari hasil pembibitan
biji gitu. Nih, ini emang kurang terawat sedikit ya. Nah, emang kurang terawat. Nah, ini udah mulai menguning nih yang sedikit nih. 2 batang nih udah mulai menguning. Nah, kalau untuk pembuahannya bisa kita lihat tidak mengada-ngada, tidak macam-macam. Untuk pembuahannya sampai ke bawah tuh masih, nah, sampai ke bawah ya, sampai juga ke atas. Kalau untuk bentuk batangnya yang bagus tuh sudah tinggi, lihat dari atas sampai ke bawah, coba perhatikan. Nah, kalau kayak ini, kalau seandainya sama orang ini namanya nih pakai pakaian apa namanya nih, sampai roknya tuh ke bawah tuh, kembang roknya ke bawah sampai ke atas. Nah, nggak tahu juga lah aku namanya tuh, pokoknya dia juga berbuah semua tuh. Nah, berbuah dari atas tuh, berbuah semua sampai ke bawah buah. Berbuah semua ya. Kalau untuk pembuahannya bagus. Ini tumbuhnya di lereng bukit nih, saya tanam di lereng bukit ini, masih kecil. Masih kecil tapi udah berbuah juga tuh. Nah, ini pokoknya enggak bakal kecewa dan tidak bakal merugikan kalau sahabat tani menanam bibit kopi dari klon HE ini ya. Ini tunas airnya mau saya buang. Jika ada yang mau pesan bibit klon HE ini, silakan ya. Nanti nggak bakal mengecewakan lah pokoknya hasilnya. Tapi itu sebetulnya ada juga tergantung humus tanahnya juga ya. Soalnya ya tempat saya alhamdulillah lah, ini nggak saya kasih pupuk, ini sudah kayak gini bentuknya ya. Nah, padahal di lereng bukit, hasilnya juga bagus-bagus lah. Nah, ada yang mau di ituin ya. Nah, ini masih kecil nih. Ini di lereng bukit ya, di lereng bukit. Nah, di lereng bukit nggak pernah dikasih pupuk pun, pembuahannya alhamdulillah tetap bagus. Nah, alhamdulillah bagus pembuahannya. Walaupun di lereng bukit buahnya bagus, rapat-rapat juga. Nah, gagangnya juga panjang-panjang, bukunya besar-besar. Nah, bukunya juga besar-besar ya. Walaupun tumbuhnya di lereng bukit. Ini udah banyak saya panen nih. Nah, tuh udah mulai dia minta diambil juga tuh. Nah, ya, di lereng bukit pun tumbuhnya tetap normal alhamdulillah. Pembuahannya tetap normal alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah,
Jadi bagi teman-teman, jangan ragu-ragu kalau untuk mencoba menanam bibit kopi Robusta Klon HE ini ya. Jangan ragu-ragu untuk mencobanya. Jangan ragu-ragu untuk mencoba. Baiklah sahabat tani, sekarang saya akan menerangkan sedikit dari tunas raja yang bagus untuk dijadikan entres ya. Karena banyak yang bilang agak sulit untuk mencari tunas raja yang bagus untuk dijadikan entres. Sebetulnya nggak susah ya. Inilah contohnya. Begini. Ini teman-teman ya. Ini kan tunas raja. Ini tunas rajanya. Ya. Ini tunas raja. Nah, ini lihat. Ini tunas raja super ya. Tunas raja super. Nah, bisa kita lihat ya. Tunas raja super. Nah, bisa kita lihat. Ini diambil. Oke. Kita ambil tunas raja super ya. Nah, satu lagi bisa juga kita ambil dari tunas raja satu lagi. Ini aja saya ambil ya. Baik, sekarang saya potong dulu. Saya potong dulu. Agak susah ya teman-teman ya, soalnya ini nggak pakai apa nih, tripod. Nggak ada tripod saya. Anggaplah seperti ini ya teman-teman. Harap dimaklumi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tunas raja juga. Ini juga bisa dijadikan stek. Lihat, ini saya potong di sini ya. Nah, saya potong di sini. Oke. Ini saya potong di sini. Oke. Nah, ini juga bisa dijadikan untuk dijadikan bahan sambung ya. Nah, dijadikan entres penyambung tunas. Nah, tetap bagus. Cuman bedanya ini, kalau yang seperti ini nanti pas kita nyambung ini, dia akan keluar terlebih dahulu tunas yang kecil ya dari sini, bukan tunas raja. Dia akan keluar tunas yang kecil dari sini terlebih dahulu. Nah, biar cepat tumbuh tunas rajanya, kalau tunas yang kecil dari sini sudah tumbuh, dibuang aja. Dibuang biar dia nanti tumbuh di sini. Nanti dia akan tumbuh di sini. Dia akan tumbuh di bawahnya ini tunas baru, tunas rajanya. Kenapa itu? Karena dia bukan tunas raja yang super. Kalau tunas raja yang super yang seperti ini, kenapa semua mengejar tunas raja yang seperti ini? Saya potong dulu.
kabar ya teman-teman ya, saudara-saudara sahabat taniku semua. Nah ini saya potong udah seperti ini ya teman-teman. Nah ini saya potong dulu ya, saya potong di sini. Nah ini saya potong di sini. Nah ini teman-teman ya, ini tunas raja ini. Kenapa tunas raja yang super kayak gini dicari sama petani kopi untuk dijadikan entres? Karena nanti disambungkan ini dibuang nih daunnya, nih dicopot ya, daunnya dicopot pas penyambungan ya. Nanti kalau tunas raja seperti ini, nanti dia akan tumbuh langsung tunas rajanya dari sini nih, akan tumbuh tunas rajanya dari sini. Setelah itu baru akan diikuti oleh tunas-tunas lainnya ya. Nah, jadi tumbuhnya dari sini. Itu sebetulnya. Kalau yang satu yang kayak gini nih, yang tadi ya, yang tadi contohnya yang tadi. Nah, dia tunas kecil dulu. Tunas kecil itu dia akan menjadi dahannya gitu. Nah, di bawah itu barulah dia akan tumbuh tunas raja. Jadi biar dia cepat tumbuh tunas raja, jadi nanti jika ada tumbuh tunas kecilnya, buang aja langsung biar tunas rajanya cepat tumbuh. Oke sobat tani, cukup dimengerti. Oke, kita sebetulnya sama-sama belajar ya. Nah ini tunas raja super. Kalau saya bilang golongan A nya yang kayak gini lah, yang golongan A nya ya, yang golongan A nya yang kayak gini nih. Nih saya ambil satu lagi ya biar lebih jelas. Nih saya potong sini ya. Nah ini yang golongan A nya ini. Nah ini yang golongan A nya ya, golongan A nya yang seperti ini. Nah, tapi walaupun ini sambungannya ya. Nah ini sambungan di bawahnya ini bagus juga. Ini yang golongan B nya, dia akan terlebih dulu tumbuh bukan tunas rajanya, sama seperti yang saya bilang tadi. Nah oke sahabat tani, cukup sekian dulu dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini. Oke sobat tani, baiklah sekian dulu dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah dan kekilafan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani.